fatahu ya alim. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzakkiru fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala aidan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita dari hati yang tulus, ikhlas, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai di sore hari ini Allah masih berkenan memberikan berbagai macam ragam nikmat, ya. Allah masih berkenan memberikan macam-macam nikmat kepada kita. Nikmat sehat jasadiah kita atau jasmani kita, nikmat sehat rohani kita, dan nikmat Islam dan nikmat iman. Yang kendati pun kalau kita ngomongkan namanya nikmat, ya, sebenarnya kita banyak artinya inkarnya. Inkar terhadap apa? Inkar terhadap mensyukurinya, ya. Sekarang kita berbicara masalah nikmat iman dan Islam yang di zaman sekarang ini sudah kita rasakan bersama-sama dari hati nurani kita masing-masing, dari jiwa kita masing-masing. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Luar biasa itu ujiannya untuk kita untuk senantiasa berada, artinya di dalam garis ketentuan agama yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi godaannya tuh banyak benar, banyak sekali, artinya yang membuat kita itu terperosok, terpleset, ya. Mungkin artinya bisa jatuh, ya. Banyak sekali godaannya. Akan tetapi mudah-mudahan dengan senantiasa kita, ya, berkumpul, ya, bersilaturahmi, berkumpul dengan orang-orang baik, senantiasa kita berharap kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, akan menunjukkan jalan yang lurus kepada kita, sehingga kita bisa berpegang teguh kepada agama kita, agama Islam, sampai di akhir hayat kita nanti kita dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin, ya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan ke pangkuan yang mulia baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita senantiasa berharap kepada beliau di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, saya ingin mengawali bahwa tausiah atau ceramah agama yang ingin saya sampaikan, di mana di dalam sebuah keterangan disebutkan tuzakkiru fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Jadi memberikan peringatan ini akan ada manfaatnya ketika yang menerimanya itu orang yang percaya, ya. Jadi bagi orang yang tidak percaya mungkin sia-sia, ya, sia-sia, ya. Ini bukan bermaksud artinya hanya pada saat ini, berarti saya dengan para ikhwan dan akhwat dimanapun
ya, dimanapun dan siapapun yang memberikan peringatan kepada kita, maka ketika kita tidak percaya maka itu sia-sia, ya. Jadi kalau tadi saya dengan memperhatikan apa yang disampaikan dalam pembacaan tanbih, ya, tanbih. Kalau saya sudah luar biasa, sudah ilmu yang paling luhur, ilmu yang paling mulia kalau menurut saya, kalau kita sudah bisa mengamalkan apa yang tercantum di dalam tanbih, ya, di dalam tanbih yang dibacakan tadi, ya. Itu sudah luar biasa, ya. Sudah ilmu yang paling luhur, ya. Sudah puncaknya ilmu mungkin kalau kita sudah bisa mengamalkannya. Kalau kita sudah bisa melaksanakannya, apa artinya yang disampaikan oleh, ya, guru kita, ya, yang dibacakan tadi oleh ikhwan kita, ya, itu sudah luar biasa, ya. Akan tetapi kadang-kadang kita ini, ya, kadang-kadang kita ini seolah-olah mohon maaf, ya, ya, kadang-kadang enggak dengan kesungguhan, artinya memperhatikan, ya, dan juga itu dianggap sebuah ungkapan lisan, omongan, artinya yang tidak bermakna, ya, tidak bermakna. Sekarang saya kembali ke belakang. Saya kerap kali saya sampaikan, ketika ikhwan dan akhwat berarti berikrar, ya. Ikrar apa? Ya. Umpama, ya, kita membacakan artinya 2 kalimat syahadat atau membacakan kalimat tahlil la ilaha illallah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Cukupkah ungkapan lisan yang kita ucapkan itu akan membuat salah satu artinya keimanan? Belum. Kenapa? Karena bukan hanya kita mengucapkan dengan lisan kita, tetapi harus tasdik di dalam hati, harus membenarkan apa yang kita ucapkan. Artinya di situ maknanya berarti sudah bukan dengan lisan lagi. Maknanya berarti dengan ruh kita, bahwa kita membenarkan berarti tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi, tidak ada Tuhan yang wajib kita percaya, kita yakini, berarti hanyalah Allah Subhanahu. Mantap di dalam hatinya, ya, bukan hanya omongan gitu maksudnya, bukan hanya lisan yang komat kami itu ngomong. Nah terus setelah kita ngomongkan itu, maka hati juga kita meyakini, ya, yang menjadikan kita hidup adalah Allah, yang menjadikan kita sehat adalah Allah, yang memberikan kita ini bisa bernapas adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada kita Allah, yang bisa menyampaikan kita sampai di majelis ini juga Allah. Itu tertanam di dalam jiwa sehingga timbul yang terakhir di dalam definisi kita, artinya bersahadat itu wa amalu bil arkan, maka dilaksanakan artinya dengan action, dengan perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Sehingga orang beriman, ya, berarti tadi setelah mengucapkan itu meyakini bahwa Tuhannya Allah, maka ketika berarti Allah merintahkan ibadah, maka bergerak. Ketika diperintahkan berzikir, ya, ya, diucapkan tadi. Kalau zikirnya zikir jahar. Tapi kalau zikirnya zikir hobi, berarti dikerjakannya di dalam hati. Ketika kita sholat itu berarti ulama membagi artinya kepada beberapa rukun. Ada yang disebut rukun artinya qauli. Apa itu rukun qauli? Rukun yang diucapkan. Seperti mana? Takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tasahud, membaca sholat, itu rukun qauli. Dikerjakan oleh kita, ya. Yang harus diucapkan berarti dengan badaniah kita, dengan lisan. Seperti takbiratul ihram kita ucapkan umpamanya Allahu Akbar.
tidak diam aja ketika takbiratul ihram itu, karena memang harus diucapkan. Terus kita membaca Fatihah, karena Fatihah itu harus diucapkan. Tidak kita diam aja, mingkem aja umpamanya kita dalam sholat. Ya, karena itu termasuk rukun qauli yang harus kita ucapkan. Nah, terus mana rukun kolbi? Rukun kolbi itu berarti niat. Ketika kita bertakbiratul ihram, ya, kalau yang mau pakai usoli fardhu asyri arba rakaat mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, hatinya berbicara sejak aku melaksanakan sholat asar makmum 4 rakaat karena akbar. Itu rukun, ya. Terus mana? Sekarang rukun fi'li yang dikerjakan kita, berdiri bagi yang mampu, ya, ruku, sujud, i'tidal. Nah, itu termasuk penjabaran daripada tadi definisi kita, artinya beriman lewat pengucapan 2 kalimat syahadat tadi. Ada berarti ucapan, ada pembenaran hati, dan ada amalan yang dilaksanakan oleh anggota badan. Sekarang saya balik kepada tanbih. Saya balik lagi, masalah luar biasa. Itu kalau kita renungkan, kita terima dengan rasa hati kita, dengan perasaan kita, dan kita yakin, ya. Kita yakin tanbih itu kalau bahasa umumnya Pak Ustadz Kasdi mungkin peringatan, ya. Tanbih itu peringatan termasuknya. Ibu bapak, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jadi ketika kita artinya mendapatkan peringatan itu, maka terima dengan iman, ya, terima dengan percaya, maka insya Allah ada manfaatnya. Selanjutnya ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling, kata Allah, dari peringatanku, ya. Arti berpaling ini kalau ibarat mungkin ketika saya berhadapan dengan seseorang ikhwan, saya tegur, saya sampaikan peringatan. Berpaling itu berarti membuang muka kalau bahasa kita, ya. Iya, kalau bahasa kitanya itu malis. Jadi waman a'rada an dzikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Nah, Allah sudah memberikan peringatan, tetapi berarti tidak dianggap, ya. Tidak digubris, tidak dihiraukan, diabaikan kalau bahasa sekarang mungkin, ya. Diabaikan. Padahal sudah kita banyak menerima pelajaran-pelajaran seperti tadi yang disampaikan, umpamanya ketika di satu negeri yang tadinya Allah sudah berikan kemakmuran, kesejahteraan, ya. Setelah berarti umatnya, penduduk negeri itu berarti berpaling daripada peringatan Allah, maka Allah rubah berarti dengan segala mara bahaya, bencana, dan lain sebagainya, ya. Maka oleh karena itu berarti jangan seperti ini, ya. Kita alhamdulillah wa syukurillah, ya, di Lampung Barat, di Wetenung pada khususnya ini Bapak perhatiin, ya. Jadi kalau kita zaman sekarang mungkin melihat media zaman sekarang, satu saat kejadian detik ini terjadi, kalau kita buka media udah tahu, ya. Oh, di Sukabumi banjir bandang, oh di sana puting beliung, oh di sana macam-macam. Itu peringatan dari Allah sebenarnya. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita jangan abaikan. Saya di sini aman-aman aja. Alhamdulillah di Wetenung ini pokoknya nggak ada banjir, nggak ada puting beliung, nggak ada petir segala macam. Jangan itu. Tetap artinya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat artinya amalan, lewat doa, lewat artinya mungkin sedekah, infak, dan lain sebagainya.
Kira-kira Pak Ustadz memang kalau sodako bisa mencegah bala, ya udah jelas sekali keterangannya. As-sodaqotu tadfa'ul bala. Sodako itu bisa mencegah bala, bisa membentengi bala. Makanya apa? Secara realnya saya ingin mari kita bersama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Jadi kalau sekarang mungkin sudah terbuka dunia ini ya, sudah terbuka. Ada Jumat Barokah, macam-macam lah pokoknya sekarang ini ya, ada sodako subuh segala macam. Makanya saya mengajak kalau kita belum mampu untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari harta kita belajar, artinya untuk belajar sodako ya, belajar sodako. Bukan mau pamer, bukan. Ya silakan, yang bagus itu sodako itu ngumpet, nggak ketahuan orang lain ya, nggak ketahuan orang lain. Jadi kita coba nggak usah besar-besar, upamanya satu hari itu 2.000 lah kalau belum. Kalau sudah biasa 2.000, coba tingkatkan 5.000 upamanya kalau ada rezeki ya. Itu yang tidak terasa, mungkin kalau besar berat kita ngeluarkannya kalau besar ya. Jadi kalau sedikit insya Allah kitanya hatinya ikhlas ya. Insya Allah kalau sudah terbiasa artinya dengan yang sedikit, maka kita akan bisa artinya melaksanakan perkara yang besar. Kalau yang kecil aja kita nggak bisa, ya gimana mau bisa yang besar ya. Jadi belajar dari yang kecil ya, belajar dari yang kecil. Mohon maaf Pak, kalau tidak dibiasakan memang ya susah ya. Kadang-kadang mikirnya kita umpama nih, kalau bapak-bapak di masjid umpamanya atau di mana, nanggung amat kalau saya sedekah 2.000, kalau saya infak 2.000, ujung-ujungnya 10.000 enggak, 2.000 enggak ya. Jadi kebiasaan dulu, belajar biasa dulu ya, biasa. Terus kalau umpama kita ya lagi pegang-pegang duit, habis beli rokok, habis belanja apa umpamanya, ada kepada siapapun yang kira-kira kita tahu pantas artinya untuk diberi ya. Kita habis belanja di warung, ketemu anak umpamanya. Kalau anak kecil kan dikasih 2.000 juga udah bangga dia, apalagi 5.000 ya. Kasih, udah. Kita ikhlas itu. Ikhlas insya Allah ya. Kita ikhlas. Maka dengan artinya bersodako itu bisa meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling, tidak menghiraukan peringatan Allah ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan sempitkan kehidupannya. Jadi orang yang berpaling dari peringatan Allah, janji Allah itu akan disempitkan kehidupannya. Jadi perkara sempit ini begini Bu, ikhwan wal akhwat. Jadi bukan ukuran artinya sempit dan lapang itu bukan ukurannya rumahnya lebar, rumahnya tingkat, mobilnya 4, mobilnya bagus-bagus, sawahnya banyak, kebunnya lebar. Belum itu yang dimaksud sempit, pemahaman sempit di sini ya. Ini maka orang yang diberikan Allah kekayaan yang banyak tetapi selalu dadanya itu sesak. Ya. Dadanya itu sesak, itu artinya kenapa? Pusing. Tapi walaupun upamanya dia nggak banyak hartanya, ya, rumahnya sederhana, keluarganya sederhana, ketika Allah berikan kelapangan dada, dia ikhlas, tenang hidupnya, ya, tenang hidupnya. Itu yang dimaksud, ya. Jadi ketika Allah memberikan itu ukurannya bukan kepada materi saja, bukan kepada harta kekayaan, ya. Kenapa? Jadi kalau kita ngomongin harta kekayaan, ya maksudnya udahlah nggak usah diajarin lagi upamanya, ya. Sepelit apapun kita hidup, kalau mau habis, ya. Sedermawan apapun yang kita artinya keluarkan dari tangan kita, maka kalau memang artinya mau banyak. Tapi yang pasti, ya, yang pelit artinya ketika mati hartanya nyisa sedikit nggak bakal dibawa. Yang juga artinya hartanya banyak, mati tidak akan dibawa. Itu pedomannya. Ya. Yang jelas berarti harta yang akan
bermanfaat untuk kita dan menjadi penyelamat kita yang ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik lewat infak, lewat sodako, lewat pembiayaan upamanya anak, lewat pembiayaan keluarga dan seterusnya, ya. Jadi yang sudah ditasarufkan di jalan Allah, yang belum ditasarufkan berarti itu akan kita tinggalkan dan itu yang akan dipertanggungjawabkan, berarti dihisab, yaumul hisab nanti akan dihitung, artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ya. Jadi tadi wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, orang artinya yang durhaka, ya, kepada Allah, maka akan dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan buta, ya. Jadi sudah di dunianya tadi diberikan sempit hidupnya, maka nanti akan dikumpulkan di yaumil qiyamah berarti dalam keadaan tidak melihat, ya. Ya sekarang kalau kita bayangkan yang melihat aja nanti sudah susah, apalagi oleh Allah berarti dibutakan berarti di yaumil qiyamah nanti. A'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya mudah-mudahan jadi pembersih hati, jadi pengobat hati, ya, supaya hati kita ini berarti bersih. Dalam arti bersih setelah kita artinya mungkin melaksanakan amalan artinya yang kita amalkan setiap saat lewat ajaran Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah ini, dengan intinya berarti kita banyak berzikir kepada Allah, di samping mungkin amalan-amalan yang dilaksanakan dalam khotaman, dalam tawasul dan lain sebagainya. Intinya banyak berzikir kepada Allah. Zikir itu adalah pembersih hati, ya. Jadi insya Allah dengan kita berzikir yang sebenarnya, maka insya Allah hati kita tidak kotor, ya. Tidak akan benci terhadap orang lain, tidak akan artinya mungkin jahat terhadap orang lain. Allah tumbuhkan rasa kasih dan sayang di dalam hati kita terhadap orang lain, ya. Mudah-mudahan, Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah yang benarnya dari agama, yang salahnya dari kehilapan dan kesalahan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun. Marilah kita akhiri tausiah yang saya sampaikan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.